Iya, T123 321. Iya. Saudara, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, ya kita harus tak percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, ya bahkan apapun. Mari kita tetap melihat dengan cara pandangnya Tuhan, tetapi jangan terlena. Ini adalah waktu-waktu kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Kenapa? Karena ya kita melihat keadaan dunia, ya sesuatu yang menakutkan ada di depan mata saudara, ya. Jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Ya, dengan perang yang terjadi itu akan berdampak sangat luar biasa. Bahkan kita terus berdoa ya buat Rusia, Ukraina, saudara, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih memanas. Karena kita tahu bersama kalau sampai ada satu yang mengeluarkan nuklir, ya maka ya bersiap-siaplah saudara ya. Karena ya dengar-dengar kalau sampai perang dunia 3 itu benar-benar terjadi, ya itu akan memusnahkan 80% dari populasi yang ada di dunia. Kalau semua negara mengeluarkan nuklir. Dan bumi membutuhkan 20 tahun baru bisa memulihkan diri. Yang tersisa pun akan kena kanker. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi kita percaya bahwa ya semua harus terjadi. Ya sudahlah, bersiap-siap sajalah hari-hari ini. Banyak berdoa ya. Apa yang akan terjadi, terjadilah, karena tidak ada satupun yang tahu. Tuhan bilang bahkan Dia datang juga seperti pencuri, tetapi itu bagi orang-orang yang tidak siap. Bagi kita yang siap, ya sudah, kapanpun Tuhan mau datang, ya datanglah segera Tuhan Yesus. Bukankah itu semua rinduan kita saudara? Saudara rindu Tuhan cepat datang? Atau masih ada yang lama-lama di dunia? Iya, ini mic-nya kayaknya bermasalah atau baterainya ya mungkin bisa diganti ya, jadi nggak mati-mati ya. Iya, saudara, bagian kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Keadaan zaman biarlah Tuhan yang menentukan, tetapi kita harus pastikan kita dalam keadaan yang siap. Hari ini tema dari gereja adalah tubuh kita sebagai bait Allah, ya. Kalau kita menyadari akan hal ini, saudara, kita akan tahu semua boleh hancur, tetapi kalau kita percaya Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam tubuh kita, dalam baitnya, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, bagian kita adalah hari-hari ini mempersiapkan diri, benar-benar menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka bersama ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini ayat yang saya dapat dari gereja saudara ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saudara. Kita lihat bersama 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, kita baca bersama ya 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat yang ke-17, coba kita baca. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah siapa? Kita, saudara dan saya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudara, kalau zaman perjanjian lama dulu Tuhan berdiam di dalam baitnya, dalam bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel. Tetapi ketika di masa kasih karunia ini, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lalu Dia pergi meninggalkan kita. Yesus mati dan Dia pergi secara tubuh, Dia tidak ada lagi di dunia. Tetapi Dia berkata, jangan takut, aku memang pergi, tapi lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu, Roh Allah itu diberikan. Dan ketika Roh Allah itu diberikan, di mana Dia berdiam saudara? Di dalam tubuh, di dalam hidup kita. Ya, jadi sekarang ini Tuhan bukan hanya ada di baitnya, bukan hanya ada di gereja secara gedung, tetapi kita harus tahu lebih lagi bahwa Tuhan itu berdiam di dalam diri saudara dan saya sebagai baitnya. Makanya ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kita saudara. Waktu kita menyadari akan hal ini, harusnya kita berkata, wow, luar biasa. Tuhan berada di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita. Makanya kalau Tuhan ada dan tinggal dalam kita, harusnya. Ketika kita tahu Tuhan tinggal dalam tubuh kita, harusnya orang yang dalam dirinya berdiam Roh Allah, mulutnya nggak kotor lagi, katakan.
Harusnya kelakuannya juga tidak sembarangan lagi. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, suami istri berantem, kita sadar, oh ada roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita juga berantemnya berantem yang kudus, amin. Bagaimana berantem yang kudus? Kita nggak bisa hindari. Yang namanya kita beda pendapat, salah paham, itu manusiawi. Tetapi ketika engkau marah, kata firman Tuhan, jangan sampai engkau berbuat dosa. Waktu orang menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dia tidak akan sembarangan. Ya, tema bulan ini menjaga kesehatan tubuh, saudara. Dan subtema hari ini adalah tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus, kita juga akan menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak sembarangan, ya kita makan, saudara, ya. Ada orang-orang itu kalau makan cabai, saudara, ya lupa diri, ya makan cabai itu makan sampai, ya bukan soal kita jago atau tidak, bukan soal kita bisa atau tidak. Ya tetapi ingat, tubuhmu itu bait Allah loh. Engkau tahu makan cabai berlebihan tuh bikin pecah usus. Ya dulu teman sekolah Alkitab suami saya meninggal karena kebanyakan makan cabai. Ya benar, lambungnya pecah, saudara. Bukan soal kita ya makan duren, makan babi, boleh. Ya, tetapi saudara ingat, semua ada takarannya. Ada orang yang tiap hari, saudara, ya. Ingat loh, ketika kita menjaga bait Allah ini, tubuh kita sebagai bait Allah, maka dalam segala hal kita jaga. Makan yang haram, ya. Orang bilang ya, babi itu dulu diharamkan. Ya, kenapa ya? Pasti ada sebabnya. Sekarang seorang Kristen bilang semua boleh, tapi jangan tiap hari. Ya, jangan tiap hari. Apa juga boleh, tetapi dijaga. Ya, segala sesuatu itu boleh kata Rasul Paulus, tapi segala sesuatu itu tidak berguna, apalagi yang kita tahu merusak tubuh. Ya, ada orang-orang yang tidak bisa menjaga tubuhnya. Saya ingat, saudara, dulu ada seorang hamba Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kisah hidup dari hamba Tuhan ini, dan jujur saya banyak dulu beli buku-bukunya, yaitu Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Waktu dia pergi menginjil, saudara, ya istrinya pergi menginjil. Dia ini jadi tukang perbaiki pipa ledeng dulu sebelum sekolah. Dia nggak bisa baca, tapi dia cuma bisa baca Alkitab. Ya, lalu satu kali istrinya pergi pelayanan misi penginjilan, tiba-tiba meninggal istrinya di tempat pelayanan. Dibawa pulang, saudara, ya. Jenazahnya dibawa pulang, lalu Smith Wigglesworth ketika melihat istrinya terbaring di dalam peti, dia berdoa. Dia perintahkan istrinya dalam nama Yesus, bangun. Istrinya bangun, keluar dari peti. Karena dia disertai Tuhan dan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Ketika istrinya bangun, istrinya bilang, jangan kamu tahan, sudah waktunya aku kembali kepada Bapa. Tugasku sudah selesai, biarkan aku pergi. Dia doa lagi, istrinya mati lagi. Luar biasa enggak, saudara? Itu iman yang dahsyat, ya, luar biasa. Saya itu penasaran kenapa orang ini bisa Tuhan begitu luar biasa. Saya baca kisah-kisah hidupnya, saudara. Satu kali dia mau pergi pelayanan penginjilan dengan seorang rekannya, naik motor di luar kota. Dia tanya sama temennya, mana jaketmu? Nggak usah lah, cuma deket kok, nggak apa-apa. Smith Wigglesworth bilang, kita tidak akan berangkat sebelum kamu cari jaketmu. Kenapa? Tubuhmu itu bukan milikmu loh. Itu milik Tuhan. Kamu harus menjaga tubuhmu ini. Kenapa? Karena satu saat nanti kalau Tuhan datang, Tuhan akan memintai pertanggungan jawab atas apa yang engkau perbuat dengan tubuhmu. Kamu harus pakai jaket karena ini bukan milikmu. Wow, saudara. Di situ saya melihat kenapa Smith Wigglesworth dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia begitu menghargai. Tubuh ini miliknya Tuhan, saudara, nggak boleh sembarangan. Bapak-bapak yang perutnya mulai agak gede nih, ya, maaf loh ya, kita sedang berbicara tentang kesehatan tubuh. Saya tuh kadang kalau lihat bapak-bapak yang perutnya gede banget tuh, saya bilang sama suami saya, itu bapak kok nggak capek ya? Saya aja dulu hamil ya 9 bulan. 9 bulan tuh saya capek loh bawa perut segede itu loh. Saya bilang sama suami saya, kamu jangan sampai kayak gitu ya.
Kenapa? Capek bawa perut segede itu loh. Saya dulu cuma 9 bulan saudara. Itu aja saya serasa ngep dia nggak bisa napas. Jadi bapak-bapak, tubuhmu itu adalah baitnya. Jangan marah kepada saya, bilang amin. Kita ini membahas sesuai tema dari gereja loh. Ini bukan saya loh yang bahas bikin-bikin sendiri ya. Kan soal menjaga kesehatan tubuh. Ya, lalu ini subtemanya minggu pertama adalah tubuh kita sebagai bait Allah. Harus dijaga. Ya. Ayo saya aja sekarang mulai olahraga saudara. Saya merasa aduh udah nggak enak nih ya, kayaknya badan berat. Ya sudah mulai jaga dengan suami. Ayo kita ya bangun pagi makan buah sampai nanti siang baru makan yang berat. Nanti sore sudah berhenti. Ya lalu ada olahraga. Olahraga itu nggak usah mahal. Saudara nggak usah nge-gym. Saudara jalan di perumahan, jalan di jalan atau tiap hari lakukan. Sekarang kan banyak tuh di WA lompat begini 50 kali bisa menurunkan perut. Ya, terus nanti apa itu bisa menurunkan perut, itu gampang saudara. Saudara bisa bayangkan kalau perut kita juga dipenuhi lemak, nanti jantung terbungkus lemak. Ya, nanti lambung kita terbungkus lemak, paru-paru terbungkus lemak. Ya, itu berarti kita juga tidak menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, ibu-ibu, mari kita juga menjaga tubuh kita ya, bukan dengan operasi plastik. Memperindah hidung dimancungin itu bukan menjaga. Soalnya ada ibu-ibu yang saya bilang, ibu tuh operasi plastik terus. Ini kan tubuh saya bait Allah, Bu. Jadi saya perindah, Bu. Ya itu bukan perindah, itu mengikuti hawa nafsu daging. Ya mari kita jaga ya, kurangi makan pedas yang berminyak-minyak, kita jaga tubuh kita, makan seadanya secukupnya. Ya itu cara kita menjaga bait Allah ini, tubuh yang hidup. Lalu saya ingin kita baca saudara, jadi ingat tadi ayat yang 17 bilang apa? Coba kita baca, siapa ya, ayat yang ke-17 ya, multimedia tolong ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya dulu pernah mendengar ada pendeta yang dulu dia narkoba saudara. Ya, lalu dia bertobat. Ketika dia sudah bertobat, ya, lalu mulai datang banyak penyakit diakibatkan sebab dulu dia waktu muda itu narkoba. Saya bilang ya memang dosanya sudah diampuni, tetapi upah dosa itu maut. Jadi ginjalnya rusak, hatinya rusak ketika dia jadi pendeta, lalu tiba-tiba semuanya menyerang dan akhirnya dia meninggal. Kabar baiknya dia sudah bertobat, tetapi memang tubuhnya binasa. Karena narkoba. Hati-hati yang merokok. Saya berdoa di sini sudah tidak ada yang merokok. Ya, Alkitab saudara berkata tubuhmu itu bait Allah. Jangan tanya ayatnya di mana Bu yang ditulis tentang rokok, di pom bensin. Ya, siapa yang merokok nggak boleh masuk di pom bensin. Sedangkan di pom bensin saja saudara nggak boleh, apalagi di sorga. Ya, udah jelas-jelas di rokok dituliskan. Barang siapa yang merokok, rokok menyebabkan apa? Jantung, hipertensi, ya serangan jantung, stroke. Ya bahkan rokok itu membunuhmu. Lah kalau ada orang yang bisa baca lalu merokok, engkau dengan sengaja membinasakan bait Allah. Bapak-bapak datang sama saya saudara di satu ibadah batuk-batuk. Kenapa Pak? Ibu doakan saya Bu. Saya batuk udah 2 tahun gak sembuh-sembuh. Bapak merokok? Iya. Sekarang masih merokok? Masih. Bapak biar saya mau tumpang kaki juga, Bapak tidak mungkin sembuh. Kenapa? Saya malah mau doain Bapak ini biar berhenti merokok, minta roh takut akan Tuhan. Stop rokok. Jangan membinasakan bait Allah. Di rokok ditulis barang siapa merokok, rokok itu membunuhmu. Engkau tahu itu tidak bagus bagi tubuh. Kenapa engkau masih merokok juga? Ingat ayat ini tidak main-main. Ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan dia loh. Ngeri saudara, tubuh kita bait Allah. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan pernah membinasakan bait Allah tubuhmu sendiri. Ya, yang suka begadang kalau malam. Engkau alasan saya kerja Bu. Atau masih lihat handphone sampai jam 1, jam 2 malam. Bertobat.
Ya, orang yang tidak tidur ya semalam itu dia sama dengan kehilangan energi untuk 3 hari engkau menyiksa dirimu. Jadi saudara baik-baiklah menjaga tubuh, bertobat ya. Tubuh ini bukan milik kita. Bukan seenak-enaknya saudara begadang, mainan HP sampai jam 3, sampai jam 2 malam. Engkau menyiksa tubuhmu, engkau berusaha ya harus bertobat. Ya dari segala hal-hal yang merusak tubuh. Kenapa? Karena barang siapa membinasakan tubuh, maka Allah akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Hormati, sayangi dirimu. Karena ini tempat Tuhan berdiam. Nah, yang pertama bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh? Yang pertama tadi soal makanan, soal apa. Lalu yang kedua, mari kita lihat saudara. Kita harus menjaga bait Allah ini. 1 Korintus yang ke-6 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Ya, ini dia. 1, 2, 3. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tunggu ya. Ini kok. Iya, ayat yang ke-15. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, saudara. Ayat 18 masih ada, kita baca. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, bagaimana cara kita menjaga tubuh ini sebagai bait Allah? Tadi ayat yang ke-16 berkata di sana, makanan itu untuk perut ya, dan perut itu untuk makanan ya. Jadi tadi bapak-bapak yang saya bilang ya, perut kita ini harus dijaga. Coba tayangkan ayat 13 ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan ya. Dua-duanya binasa, artinya tubuh kita ini juga ya, bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap hidup, kita harus makan. Ya, dan makan itu untuk perut dan perut untuk makan. Tetapi tubuh ya, tubuh, jadi apa yang kita makan masuk ke dalam perut, diolah itu kan untuk tubuh. Ujung-ujungnya sama saja, tubuh ini adalah milik Tuhan. Dan karena itu tubuh ya bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan saudara, kita makan untuk menjaga tubuh tetap hidup. Tapi hati-hati jangan sampai kita binasa karena makanan kita. Kenapa kita harus makan? Supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Saya ini kemarin baru pulang ke seminggu pelayanan ke Jawa Tengah, Surabaya, Semarang, Solo mampir. Saudara, ya kalau tubuh saya tidak sehat, maka saya tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Maka saya tidak bisa melayani karena saya tidak menjaga tubuh. Ya, tetapi dikatakan tubuh ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan dengan tubuh kita? Jangan melakukan dosa percabulan. Ya, saya berdoa di sini tidak ada lagi yang kena dengan dosa percabulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang ke-14 di sana dikatakan saudara, ya Allah yang membangkitkan Tuhan yaitu Kristus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, waktu nanti kita binasa, artinya tubuh ini binasa jadi tanah mati, kita akan dibangkitkan. Allah yang membangkitkan Kristus, Dia juga akan membangkitkan saat kita mati. Memang tubuh kita akan binasa kembali ke tanah. Tetapi ingat, selama kita ada di dunia, tubuh ini harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan Allah. Tubuh ini kita pakai sebagai tempat tinggalnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, lalu ayat yang ke-15 tadi dikatakan di sana, ya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus ya.
Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jangan hidup di dalam percabulan. Sekali lagi firman mengingatkan kita. Hari-hari ini dosa begitu dengan gampangnya orang menggampangkan, bahkan orang hidup dalam percabulan boleh naik turun mimbar. Bertobat saudara ya, hati-hati. Satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tubuh yang fana ini jangan sampai membawa kita kepada kematian kekal selama-lamanya di neraka. Di dalam dunia ini ada 3 kematian bagi manusia. Yang pertama mati rohani. Artinya walaupun dia Kristen tapi rohaninya mati. Yang kedua mati beneran. Semua kita akan mati beneran, gak tahu waktunya kapan. Bukan soal tua, bukan soal muda. Kalau saatnya datang kita mati. Tapi yang ketiga yang sangat menakutkan, kematian kekal di dalam neraka. Dan itu bisa terjadi waktu kita gak menghargai tubuh ini. Banyak orang masih hidup dalam percabulan dan kenajisan. Tapi tiap minggu mereka ke gereja, bahkan ada yang melayani Tuhan. Tapi masih hidup dalam percabulan. Tuhan bilang, akan kau ambilkah anggota Kristus ini untuk kau serahkan kepada percabulan? Sekali-kali jangan saudara. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau pada laki-laki cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Makanya tidak gampang orang kalau sudah jatuh dalam percabulan melepaskan diri, susah. Ada orang datang sama saya, Bu, doakan saya belum menikah, saya itu tiap hari ke pelacuran. Bu, doakan saya biar saya punya jodoh, Bu. Kalau saya dapat jodoh, ya, maka saya pasti tidak akan ke pelacuran. Saya bilang tidak. Jalan keluar bukan dapat jodoh. Kalau kamu tidak dilepaskan dari roh percabulan, kasihan malah jodohmu. Kamu nikah, kamu akan tetap ke pelacuran. Karena itu roh. Justru bereskan dulu hidupmu dari percabulan. Baru kamu berdoa minta jodoh sama Tuhan. Jangan cari jodoh karena kamu sudah terikat dengan percabulan. Itu salah. Berdoa minta engkau mampu. Hari ini banyak sekali orang datang kepada saya konseling. Mereka yang terjatuh dalam dosa percabulan, sering ke tempat pelacuran, ke tempat pijet, itu AIDS. Saya hanya berkata, kuatkan imanmu hari ini. Bertobat. Tapi AIDS tidak ada obatnya. Memang itu konsekuensi dosa. Bertahan di dalam iman, kapanpun Tuhan panggil mati ya sudah terserah. Karena orang kalau sudah kena AIDS dia bisa mati cuma karena flu. Dia bisa mati cuma karena kena sakit apa saja langsung mati. Kenapa? Karena AIDS itu menghantam ke sistem kekebalan tubuh. Jadi saudara hati-hati. Ayat ini berkata, barang siapa yang kena dengan dosa percabulan, menjatuhkan dirinya pada percabulan, dia akan menjadi satu tubuh dengan orang yang dia lakukan percabulan itu. Makanya tidak mudah untuk bisa lepas. Kenapa? Karena menjadi satu daging. Demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Sebab dosa percabulan terjadi di dalam tubuh. Ingat, Alkitab dengan jelas mengingatkan Tuhan untuk tubuh. Dan tubuh bukan untuk percabulan. Mari kita menjaga kekudusan bait Allah ini saudara. Ya, mari kita jaga hidup kita. Kalau lihat film porno gimana Bu? Itu sama dengan roh percabulan dan kenajisan. Jangan engkau bawa masuk ke dalam tubuhmu saudara. Hari-hari ini kita berdoa. Kita orang tua masih harus berdiri bagi anak-anak kita di tengah generasi yang sudah rusak ini. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita terus hidup kudus? Maka kita orang tua yang harus memulai di dalam roh. Waktu kita menyerahkan tubuh kita menjadi milik Tuhan. Saya yakin dan percaya sesuatu yang kita mulai di dalam alam roh. Itu saudara akan membawa anak-anak kita bahkan cucu kita juga dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau ada orang bermain-main dengan dosa. Ya maka kutuk itu juga akan turun ke anak cucumu. Saya perhatikan. Ya waktu ada orang tua yang dulu hamil sebelum menikah. Itu pasti lihat generasinya, anak-anaknya juga pun akan melakukan yang sama. Itu kutuk. Kita berdoa, Tuhan aku mau mempersembahkan tubuhku ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 tadi dikatakan saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada siapa? Tuhan akan apa? Menjadi satu roh dengan dia.
Ayo kita memilih untuk mengikatkan diri dan tubuh kita kepada Tuhan. Bangun terus manusia rohmu, dekatkan dirimu dengan Tuhan, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Bagaimana caranya, Bu? Rajin berdoa, banyak baca firman, dengarkan firman. Engkau diberi waktu oleh Tuhan 1 hari 24 jam. Untuk apa engkau pakai waktumu kalau bukan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Jangan lebih suka nonton drama Korea daripada dengar firman. Jangan lebih suka saudara melakukan hal-hal yang lain. Saudara bisa di mobil sambil mendengar firman. Saudara bisa di mana saja sambil memuji menyembah Tuhan. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Kenapa? Karena barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Orang bertanya, Bu, bagaimana untuk bisa hidup kudus? Susah bagi saya, hidup kudus gampang. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Waktu engkau mengikatkan dirimu dengan Tuhan, engkau jadi satu roh dengan Tuhan. Engkau tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak kudus. Engkau tidak akan suka lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena engkau sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Tapi kalau engkau cuma berusaha membuang dosa dan tidak melekatkan diri dengan Tuhan, percuma, stres. Tapi ketika engkau mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan engkau menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu mulia. Maka semua sifat Allah itu diimpartasikan di dalam diri kita. Mari kita mulai hari-hari ini mengikatkan diri dengan Tuhan. Banyak dengar firman, banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak duduk di Tuhan dan katakan, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan hari-hari ini? Ingat saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan berdiam di dalam kita. Saya ingin kita semua merenungkan firman ini. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, hanya ini Tuhan ya persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku Tuhan aku persembahkan bagimu. Kami tahu tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kami. Datang pada Tuhan, saudara, persembahkan hidup dan tubuhmu. Katakan, ini Tuhan persembahan kami yang kami bawa. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bersama pujian ini dari awal. Bapa, kepahitan, kebencian, percabulan, kenajisan, semua yang tidak berkenan kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan dia. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan tubuh bagi-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Karena kehadiran Tuhan itu yang akan mengubahkan hidup kami. Berkati gereja di tempat ini Tuhan. Bapak Abraham Konrad Supi, Tuhan memberkati di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Engkau melihat kesungguhan hatinya, mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Setiap cabang-cabang Tuhan memberkati. Tuhan mengirim jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus menyambut kedatangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, imam musik, tim PPW juga memberkati. Biarlah pengurapan Tuhan terus ada dalam hidup mereka, bahkan setiap jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami. Di tengah kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan turut bekerja. Kami juga melepaskan berkat bagi negara yang sedang berperang, bagi Rusia dan juga Ukraina Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi buat kedua presiden di bangsa ini, agar mereka boleh merendahkan hati dan perang boleh dihentikan Bapa, supaya korban jiwa tidak semakin banyak. Tuhan tolong turut bekerja di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami percaya kami pulang dengan perubahan yang dari Tuhan. Hidup kami diubahkan, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, keuangan kami diberkati Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mari buka hati dan tanganmu saudara hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan.